Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-13, itu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana bagian ke-1. Pertemuan ke-13 kali ini yaitu yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nur Aini SMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SMH tentang alasannya hapus kewenangan menuntut dan menjalankan pidana part ke-1. Yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut yang pertama itu tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau klak delik dan nebis on idem pada pasal 76 KUHP dan matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP dan daluarsa pada pasal 78 KUHP dan penyelesaian di luar beracara atau abandoning buren purchase pada pasal 82 dan 6 adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama itu delik aduan mutlak atau absolut, adalah suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengadilanlah baru dapat dituntut. Yang diadukan perbuatannya saja. Contohnya yaitu kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu yang diadukan orangnya saja. Contoh kasus mencuri terhadap harta orang tuanya yaitu keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama itu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, dan yang kedua dalam delik absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on speech bar, yang artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif itu yang pertama itu dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau speech bar, yang artinya pelaku peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pada pasal 72 dan pada pasal 73 KUHP dapat disebutkan bahwa orang yang mengadu adalah orang yang mereka yang terkena kejahatannya. Misalnya pada 319 KUHP penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Dan pada pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Dengan waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berupa baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan dan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila terdapat tinggal di luar Indonesia atau pada pasal 74 KUHP, menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pada pasal 75 KUHP, menarik dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua yaitu nebis on idem, yang diatur dalam pasal 76 KUHP. Nebis in idem atau nemo debet bis pexari, yang berarti jangan 2 kali yang sama, atau dasar atau ratio dari asas ini adalah yaitu untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, dan yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Tujuan dari dasar ini adalah jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa ada beberapa putusan yang berupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus. Dengan adanya perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus, berlakunya dasar nebis in idem itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi penjatuhan hukuman atau verodeling
Dalam hal ini oleh hukum hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah menolak peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya atau pembebasan dari penuntutan hukuman. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa ini itu dibuktikan dengan cukup terang. Akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, atau putusan bebas atau free spark. Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atau peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya. Syarat-syarat nebis in idem yaitu yang pertama ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang kedua putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, dan yang ketiga perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus, dan yang ketiga matinya terdakwa dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan penuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditunjukkan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sama dengan saja. Artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian adalah dalam pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut tindak ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris yang bersalah. Sekian dari review saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.